La'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pohon jati, yang jawab salam banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat, Allah muliakan Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustad Ridwan, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya, para ulama, para asatidz, akhussu bidzikri Al-Habib Fadil bin Abdurrahman Al-Jubri. Alhamdulillah bersama kita, mudah-mudahan Al-Habib diberi panjang umur, sehat, dimudahkan segala hajatnya, dan juga para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu teristimewa, rekan-rekan Banser yang sangat setia mendampingi kita, bersama kita, dan juga umumnya Jam'iyah Nahdiyin dan ormas-ormas yang lain. Yang terhormat aparat pemerintah, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, dan juga dari Bapak Polisi, Bapak Babinsa, semua kalangan, terus masuk panitia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat berbahagia saya di kesempatan ini dapat hadir di lingkungan perumahan TGM. Yakin bahwa pertemuan kita malam ini dalam rangka peringatan Maulid Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan kita dapatkan hikmah, akan kita dapatkan nilai-nilai manfaat untuk bekal kita baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bu, ibu, pada ngumpet ini.
baru jam 11 nih. Lanjut. Baru pembukaan masa wassalam. Ini yang hadir lebih kurang 5.000 orang dengan yang tidak datang. Gedean panggungnya ini. Tapi yakin ini merupakan satu yang mewakili dari seluruh warga TGM ini. Ini acara luar biasa. Ini panggungnya ini panggung dangdutan ini. Wah, gua ini pertanda ini modalnya gede ini. Modalnya besar. Ini bagian dari kebersamaan warga perumahan di sini sehingga terwujud acara yang sebesar ini. Hanya di Indonesia saja saya yakin bulan Rabiul Awal diganti dengan bulan Mulud. Bulan Rabiul Akhir diganti dengan Silih Mulud. Ini pertanda bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini sudah benar-benar melekat, sudah benar-benar menyatu dengan hati kaum muslimin khususnya di Indonesia. Maka siapapun yang akan menghalangi apalagi menghilangkan peringatan Maulid Nabi di Indonesia ini, insya Allah kagak bakal kuat. Betul? Mau ngatain bid'ah dolalah kek, mau apa sebodoh amat. Walaupun kucing pak ngeong, kapilah tetap berlalu. Insya Allah. Dan inilah merupakan suatu bukti implementasi kemudian realisasi pengamalan yang dikembangkan di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Pastikan Bapak Ibu mengadakan peringatan Maulid Nabi ini akan beroleh pahala. Kalau saja orang-orang terkini menganggap ini sebagai suatu tindakan bid'ah, maka saya tidak akan ikut keterangan mereka. Saya lebih ikut bagaimana keterangan para ulama-ulama terdahulu. Ternyata kalau kita kaji secara mendetail, itu diungkap di dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi 530 tahun yang lalu. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengungkapkan bahwa peringatan Maulid Nabi seperti ini merupakan bid'ah hasanah berdasarkan keterangan dalil man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang mempelopori sunnah yang baik, maka baginya akan mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang mengerjakannya. Mudah-mudahan infak dari jamaah yang dikumpulkan oleh panitia sehingga terwujud acara ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ada satu ungkapan ya dari ilmuwan yang mengatakan bahwa Rasulullah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bagaikan Al-Quran yang berjalan. Bahasa ini identik dengan yang dikatakan oleh garwanya Rasulullah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana
khuluquhul Qur'ana adalah budi pekerti Rasulullah itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, 114 surah. Di dalamnya menjelaskan berbagai disiplin keilmuan, baik menyangkut ilmu akidah, ilmu furu, dan segala masalah yang lain, termasuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang historis atau sejarah dan yang lain-lainnya. Nah, tentu di kesempatan ini saya akan mengetengahkan saripati Al-Quran yang merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehubungan di tengah suasana bangsa saat ini, ya, dalam keadaan banyak hal yang harus kita sama-sama perjuangkan sebagai anak bangsa. Yang sangat mendasar kali ini adalah bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan. NKRI, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wallahu a'lam. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, bihablillahi, dengan tali Allah, dinil Islam, tegasnya agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian bertikai. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kaum muslimin, harus bersatu. Setuju? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun berdakwah dari Mekah ke Madinah, fase Mekah, fase Madinah, sehingga yang dijadikan alat utama untuk bisa berhasilnya dakwah beliau lebih utama bagaimana mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Sebut sahabat muhajirin, mereka para sahabat Rasulullah yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan sahabat ansor, warga penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, di dalam marhabat tadi ada mahalul qiyam, berdiri. Di situ dibacakan ya, tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Itu salah satu ungkapan rasa bahagia sahabat Ansor dengan kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk bagaimana membangun masyarakat Madinah pada saat itu. Maka dengan mempersatukan muhajirin dan ansor, disitulah sebagai pertanda jendela kemenangan umat Islam terbukti. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Jadi dengan nasrun minallah, wasilah Rasul mempersatukan, maka mereka-mereka yang tidak sekeyakinan dengan Rasulullah pun dengan persatuan itulah mereka menjadi kagum
dengan kehebatan Rasulullah dapat mempersatukannya sehingga mereka menjadi muslim. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam dengan berbondong-bondong. Nah, justru itulah yang menyebabkan mereka yang tidak keyakinan menjadikan kagum atas kehebatan Rasulullah itu didasarkan oleh budi pekertinya Rasulullah. Ini akhlak yang penting. Makanya di hadis lain Rasulullah bersabda, innallaha ahaffal islama bimakarimil akhlaqi wa bimahasinil a'mal. Innallaha, sesungguhnya Allah, ahaffal islama, melingkungi Islam, bimakarimil akhlaq, dengan budi pekerti yang baik, wa bimahasinil a'mal, dan perbuatan yang baik. Inilah dua modal utama untuk bisa menjadikan umat Islam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak ini penting sekali. Orang pinter belum tentu bener. Nggih napa boten? Nih wong bener pasti pinter. Ini dalam ilmu mantek itu ada rumusan namanya itu umum khusus min wajhin. Setiap pinter belum tentu benar, setiap benar itu pertanda pinter. Setiap BAB pasti buang air kecil, tapi tidak setiap buang air kecil itu BAB, harus pakai sliding semua ini depan sama belakang. Gitu. Tunjukkan akhlak. Di dalam berjanji kan ada tuh, di antaranya wa kana sallallahu alaihi wasallama syadidal haya'i wat tawaddu'. Sallallahu alaihi gitu apa? Pada mengheningkan cipta deh. Dah ngantuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallama syadidal haya'i wat tawaddu'. Wa kana lan ono sapa Kangjeng Rasulullah iku syadidal haya'i banget isine, wa tawaddu'i lan rendah hati. Gitu. Bayangkan syadidal haya, sangat malu berbuat maksiat, semangat beribadah, berani menegakkan kebenaran, at-tawadu rendah hati. Ini umat Islam gak boleh takabur, gak boleh mengklaim diri paling segalanya, gak boleh. Kita senantiasa membangun nilai-nilai ketawaduan itu, yang tentu Allah akan mengangkat derajat bagi mereka yang rendah hati. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wallahu a'lam. Wa ibadur rahman, bermula hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna adalah mereka yang apabila mereka berjalan penuh dengan ketenangan, tidak menunjukkan keangkuhan. Itu ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan pesan ilahi tersebut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika orang-orang yang tawadu bertegur sapa, dia bertutur kata yang
santun, bertindak yang sesuai dengan aturan. Begitu jamaah. Jadi kalau pengen selamat, kita tentu bagaimana upaya memperbaiki akhlak. Dalam sejarah di kitab Sirajut Thalibin, sarah kitab Minhajul Abidin karya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, disarahi dengan nama kitab Sirajut Thalibin karya seorang alim ulama dari Jawa Timur, tepatnya di Jampes Kediri. Nek menawi sing hadir sing rawuh sakniki wonten sangkar Kediri nih Pak. Wonten nggih? Nih panjenengan niku bagja sanget to dados tiyang Kediri menika nek krana wonten alim ulamaipun sing asmatiku inggih menika Syekh Ihsan Jampes. Niku saged buah karyanipun namanya Sirajut Thalibin. Di situ diilustrasikan bagaimana iblis itu, ya iblis itu awal-awalnya sangat taat kepada Allah, malah menjadi juru kunci surga katanya sejarah itu. Tapi karena dia ini iblis tinggal bersyukur sama Allah, malah takabur, diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, sujud tahiyatul insaniyah, reputasi kemanusiaan, bukan sujud untuk menjadikan Nabiullah Adam sebagai Tuhan, tidak, tapi tahiyatul insaniyah. Tuh yang lain pasajadu, sujud yang lain. Illa iblisa, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis niku dikongkoni sujud dumateng Allah, datang Nabiullah Adam niku moh ndak mau, maka akhirnya iblis terperosok dengan ketakaburannya, masuklah ia minal kafirin, mengingkari nikmat Allah. Begitu. Rekan-rekan Banser digagah, ya, berani makan, berani mati. Wow. Berani makan, oke. Siap makan, siap mati. Kan begitu, siap berjuang. Tapi ketika perlu tegas, tegas mereka. Tapi kalau kita santun dengan mereka, mereka akan lebih santun kepada kita. Gitu Bobotan. Ini dalam rangka untuk bagaimana bercermin sebagaimana akhlaknya Nabi Yina Muhammadin sallallahu alaihi akhlak. Bu, Ibu, sudah berapa kali menghadiri acara Maulid Nabi? Enggak kehitung, betul ya? Nah, di majlis Maulid seperti ini adalah momen perubahan kepada yang lebih baik. Biasanya suka galak sama suami, dengan hadir Maulid Nabi berubah tuh akhlaknya. Tadinya galak, sekarang baik. Ya Bu ya. Bu, sok nyarekan salakihin teh. Hei. Bu, sok galak teh ka salaki. Kok nu ngajawabna lalaki? Bu, suka marah-marahin suami enggak, Bu? Rubah Bu, jangan begitu. Iya, ini kan sudah jatuh pilihan cinta sama suami ibu dari dulu, menerima lamaran hingga sekarang punya anak sampai 4, itu kan hasil cinta. Jangan kau benci. Insya Allah kalau ibu baik sama suami, suaminya semangat cari nafkahnya, amin. Mudah-mudahan UMR-nya naik. Iya. Ini mah ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditelapung kayak bola beliter. Jangan Bu. Ya, rubah. Biasanya suami pulang dari pekerjaan, ibu mah cuma nengkurep aja begitu. Sekarang udah bubar mulut mah insya Allah ampe nangkarak bengkang kata orang Sunda. Itu Bu, ya disambut. Oh,
yang suka ngegosip, ngomongin orang lain. Hindarkan nih majlis maulid. Karena adanya maulid Nabi, hakikatnya kita memperingati perjalanan kehidupan Rasulullah dari mulai beliau dilahirkan hingga wafatnya, serta sepak terjang kehidupannya. Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu. Bu, ibu punya baju baru, punya pakaian yang baru, buat apa itu? Buat kondangan, buat pengajian, buat belanja, shopping tuh ke mall. Nah, kalau menghadap suami harus lebih bagus ketimbang ibu mau kondangan sama belanja ke mall. Madhab suami, ya Allah, pakai baju 12 mulut belum diganti, pakai kutangnya aja kancinya diganti sama peniti. Madhab suami sebelumnya makan jengkol sama pete, ya Allah, bau lele atah eta kelek jeung sungut. Ya kalau begitu pantas suami cari yang lain. Hati-hati, Bu. Bu, mau di madu? Oh, di madu udah enggak mau, apalagi diracun. Belas enggak mau pisan. Insyaallah mudah-mudahan ibu jadi solihah semua, amin. Suaminya juga baik-baik, nanti semangat cari usahanya, jadi sukses, jadilah keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Begitu ya, Ma. Kembali ke soal, jadi wa'tasimu bihablillah, kita harus berpegang teguh dengan dinul Islam. Islam itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun untuk kita melakukan tindakan kekerasan. Enggak ada yang namanya Islam garis keras, enggak ada Islam radikal, enggak ada sebetulnya. Islam itu satu, Islam innad dina indallahil Islam. Hanya oknum saja yang memperlakukannya. Islam itu luhur, Islam itu tinggi, tidak ada yang menyamai ketinggiannya. Hanya oknum yang melumpuri dari keutuhan Islam. Betul tidak? Nabi bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Orang Islam yang sempurna adalah seorang muslim yang orang lain selamat dari tangannya dan ucapannya. Gitu Bapak Ibu. Kita bertindak harus proporsional. Kata orang Sunda mah ulah soksa cabak-cabakeunana ai lain cabakeunana. Betul. Ulah soksa ciwit-ciwiteunana ulah ai lain ciwiteunana. Enggak boleh kita bertindak anarkis. Tuh. Tangannya digunakan untuk hal-hal yang baik, kakinya digunakan untuk hal-hal yang baik, termasuk lisannya pun dijaga. Tuh, makanya ngomong harus teratur, dikondisikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kemudian kita akui namanya manusia tidak selalu sempurna, betul? Iya, kalau sempurna ya malaikat juga tidak selalu berbuat dosa karena kita juga bukan setan, betul? Ya namanya kadang kita bicara walaupun dipikir juga kalau lagi hilap mah hilap aja. Walaupun hati tidak ada bermaksud untuk keliru, namun kadang-kadang lisan kita yang mungkin ya lalai. Itu wajar manusiawi sepanjang tidak punya satu itikad untuk sengaja salah. Maka tentu kita sadar, oh namanya manusia. Yang alim saja kadang ada lalainya, apalagi yang awam. Tuh, maka kita harus saling maaf-maafan.
Begitu jamaah, itu ajaran Rasulullah yang sangat luar biasa. Ya. Nah kalau umat Islam benar-benar bersatu, waduh, yakin kita akan punya kekuatan dalam segala hal. Makanya ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan, bukan kawin lagi. Ibu di halaman rumah, coba kalau ibu pas nyapu-nyapu ya sampah di depan rumahnya, tentu pakai sapu lidi. Coba kalau ibu nyapu cuman sapu lidi satu doang, kagak diikat dengan yang lainnya, kira-kira bersih nggak? Bahkan orang lewat ini, ibu kapan stresnya katanya, wong nyapu cuman sapu lidinya satu. Tapi sapu lidi-lidinya yang banyak dikumpulkan, diikat dengan kuat, bikin sapu. Jangankan halaman rumah ibu bapak, stadion Gelora Bung Karno pun disapu, bisa bersih dari kotorannya. Itulah makna kebersamaan. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'do. Kata Rasulullah, orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Betul? Nih Masjid Al Muhajirin ya. Indah dari kejauhan, nggak tahu kalau dari deket nih. Ya, ini indah. Ini karena apa? Terstruktur. Beberapa material dari mulai pasirnya, besinya, batunya dan seterusnya hingga terbentuk sempurna. Ini berarti modal dari seluruh elemen, dari seluruh material yang dipersatukan dengan air. Air ini diam, air ini beku, air ini cair, air ini tenang. Maka karakter air ini patut ditiru oleh kita, sehingga air ini merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia dan termasuk hal-hal yang lain. Nah, kita nih umat Islam kondisikan seperti air yang bisa mempersatukan multi material. Ya sudu badu saling menguatkan. Sama nih di tubuh kita, organ tubuh cek istilah Sunda mati mulai naon nabina timulai rambut sampai nepika dampal kaki jeung rorombeheun nama saswir rambut nepika dampal kaki. Semua ini saling menguatkan. Mana fungsinya telinga, mana fungsinya mata, fungsinya mulut, tangan, kaki, semuanya. Salah satu dari organ tubuh yang tidak aktif ini berpengaruh kepada yang lain. Contoh bapak ibu, kita lagi jalan, pas begitu kesandung batu. Nah pada saat kesandung batu, yang pertama kali merasakan sakit mana tuh? Bagian mana nih bapak ibu? Pasti mulut kita adau teh sakit langsung tuh. Padahal dari kaki ke mulut jaraknya jauh, tapi bisa teriak sakit. Sampai ke kepala pun juga lumayan berencai sakit, padahal itu kaki yang kesandung. Semua merasakan kecuali itu si Abdul Goplak yang cuek itu. Tahu Abdul Goplak? Tuh yang di tengah-tengah itu. Ya, tatakol bedug, ngerti tatakol bedug? Eta mah cuek we teh mah. Batu kopak burinya ditajong, si Abdul Goplak mah ngahenenna cicing we. Tah, makana ya kecil barange gede hasiat teh. Pas marah muntah melebihi ular kobra. Sekali ngambek, waduh ngariweuhkeun ka UA. Eta nu cuek dak ulah sok siga bobogaan teh, sok cuekan wae masa bodoh. Itu jemaah. Jadi ya sudu bado ini pentingnya persatuan. Umat-umat terdahulu diazab oleh Allah, diantaranya mungkin karena memang tidak bersatu.
Makanya Rasulullah bersabda, kunu ma'al jamaah. Jadilah kalian ini berjamaah, berorganisasi. Jangan sendiri. Kalau sendiri bagaimana kita hidup? Gak ada yang bantu. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri kalau tanpa bantuan dari orang lain. Saling membutuhkan. Makanya amanat pendiri bangsa juga harus terwujud. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Gitu Pak. Saya sering katakan, baju boleh berbeda, organisasi boleh berbeda, tapi persatuan yang harus kita jaga. Setuju Pak? Iya kan? Ada Muhammadiyah, ada NU, kan begitu? Ada Al-Irsyad, ada FPI-nya, ada Ormas, ya Persisnya, mungkin kesananya Persib kali, ya Persebaya, Persija, PSMS sekalian. Ya itu kan organisasi. Tapi akidah kita tetap Islam, berarti saudara kita, betul? Iya, enggak boleh saling menghina, enggak boleh saling memojokkan, enggak boleh saling membuli, karena itu saudara kita. Kalau kita melemahkan saudara kita, sama dengan kita memotong jari di paha kita sendiri, saudara. Itu betul nggak Pak? Cerminkan kita sholat. Sholat berjamaah, lihat ada imam, ada makmum, semua berfungsi dengan masing-masing. Bagaimana dia posisi sebagai makmum, dia sebagai imam. Lihat, imam itu pemimpin, makmum itu rakyatnya. Manut bagaimana pemimpin. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Imam salam, makmum salam. Begitu kan enak. Baru itu namanya one head, sehati, sepikiran. Aneh, sholat rajin tapi kerjanya berantem, nggak baik itu. Justru sholat itu merupakan akumulasi dari cerminan akhlak manusia. Karena di dalam sholat itu terkumpul nilai keimanan, nilai fikihnya, nilai tasawufnya. Sehingga dengan usai sholat kita kerjakan, akan terwujud sesungguhnya siapa kita seorang muslim itu. Coba kalau makmum mendahului imam, batal enggak sholatnya? Batal. Kita punya pemimpin. Nah, pemimpin yang kita anuti itu pemimpin yang bisa menjalankan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Sehingga kelak ketika kita menghadap Allah, kita akan selamat. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Wallahu a'lam. Pada hari kiamat kami panggil seluruh manusia sesuai dengan pemimpinnya. Nah, kita sekarang udah zaman akhir. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Pelanjutnya adalah sahabat Nabi, terutama khulafa Rasyidun, Abu Bakrin ibnu Abi Kuhafah As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar ibnul Khattab Al-Faruq radhiyallahu an. Setelah Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan Zunnurain. Setelah Utsman bin Affan dilanjutkan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Demikian juga termasuk 6 lainnya yang disebut dengan al-mubasysyirina bil jannah yang mendapat rekomendasi Rasulullah untuk menjadi penghuni surga. Beres masa sahabat, tabi'in,
para mujtahidin, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Terus sekarang kita berada di penghujung zaman. Kepada siapa kita jadikan panutan? Tentu Rasul bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Artinya para ulama itu pewaris para nabi. Ikuti ulama. Siapa nih ulama yang sesungguhnya? Ulama yang sesungguhnya adalah orang-orang yang oleh Allah dipilih, yang hamba-hambanya ini dianugerahi ilmu pengetahuan, diberi keluasan berpikir, sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau ngaji, cari guru yang sanadnya jelas sampai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngajinya ngandelin ke Syekhuna al-alim al-alamah Mbah Google. Jangan. Ini mengajinya ke WA, Instagram, kepada gurunya siapa enggak jelas. Cari silsilatul masyayikh tuh yang rajin dari Nahdlatul Ulama. Beberapa waktu yang lalu ada dari Magelang, Jawa Tengah, sampai keliling tempat ziarah para ulama, sampai sowan ke tempat saya di Cibogo mau ziarah ke Hadratus Syekh, nyambung lagi sampai ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus karena apa? Ingin menjadi bagian yang oleh Allah dijadikan sebagai al-ulama. Walaupun kita bukan ulama, tapi kita cinta ulama, cinta kiai, siap bela ulama. Hidup atau mati kita bertaruh. Kenapa? Ulama ini pewarisnya para nabi. Itu makanya kalau ngaji jangan sepotong-sepotong, baru koma dianggap titik, ya akhirnya hancur urusan. Betul Pak, Ibu? Apalagi ngaji ngantuk nanti. Ya Bu, jangan ngantuk ya Bu, ulah tunduhnya. Oh tunduh bahaya. Kata kiai lagi ceramah, kalau sebelum tidur baca surat Al-Ikhlas alias Kulhu 11 kali, baca Al-Falaq 11 kali, baca An-Nas 11 kali, baca ayat kursi 313 kali, baca Yasin 6 kali, baca Tabarok 2 kali, terakhir baca sholawat kamilah 4444 kali. Terakhir sebelum tidur nyusur. Karena bapak-bapaknya ngantuk, kedengarannya bukan nyusur tapi nyusu. Akhirnya sebelum tidur bapaknya ngegrogotin susu istrinya. Ibunya kaget, ieu teh asa kumaha ieu teh? Teu biasana, teu sasarina ieu salaki urang kunaon maneh kuat kenceng kieu nyedot ieu. Masyaallah, dibejakeun apa neng pan urang ngaji bareng, ceuk nu ceramah oge memeh sare teh kudu nyusu. Dasar beuki ta bapana budak. Lain nyusu atuh bapana budak, nyusur. Kusabab ngajina nundutan gitu Pak. Insyaallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma, qiyas, betul ya? Kitab-kitab kuning kita kaji, makanya kita sambut gembira ya, pemerintah kita mendeklarasikan hari santri nasional setiap tanggal 22 Oktober. Artinya Bapak Ibu punya anak di pesantren kan,
itu berarti sama halnya dengan anak-anak kita yang di sekolah. Alhamdulillah dibikin undang-undang pesantren. Bu, ibu mau nggak punya mantu kiai? Pak, daek tuh boga minantu santri. Daek, insya Allah. Kalau ibu bapak punya mantu santri, insya Allah cepat gendong cucu. Karena santri udah teruji, empu gandringnya setiap Jumat Kliwon dimandikan sama ditabur 7 macam bunga. Wah, tuh keris emputan tularnya tuh. Makanya cepat santri setiap hari bendino sarungan boten celonoan. Insya Allah. Makanya yang merasa sering pakai sarung biasanya anaknya banyak. Betul Pak. Ini butuh kita generasi kiai ini. Wa mayalil modhofa yati kholafa anhu fil i'rabi idza makhuzifa. Ini kata Ibnu Malik dalam Alfiyahnya memberikan gambaran kita harus mempersiapkan generasi kader-kader ulama. Bekasi kota industri, lebih dari 4.000 pabrik. Setiap pabrik kalau hari Jumat ngadain Jumatan. Kalau kita enggak mempersiapkan kader-kader kiai, kader ustadz, nanti enggak ada yang khutbah Jumat. Betul enggak? Iya, disiapkan dari sekarang. Apalagi bapak ibu, usia kita semakin bertambah. Kalau anak kita pada bisa ngaji mah insya Allah akan menjadi investasi amal kebaikan sampai hari kiamat. Kan begitu ya? Karena dalam hadis apabila manusia meninggal dunia maka putus amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariah, banyak sedekah bu. Ya, tuh nanti kalau bapaknya sholat Jumat di Masjid Al Muhajirin, ibu bekelin duitnya dibuat masukin kotak amal. Gitu. Kalau orang pelit nanti kuburannya sempit. Ima kotak amal liwat pura-pura ngantuk ini, pura-pura mengheningkan cipta. Pas lewat, alhamdulillah selamat. Iya. Coba nyun sewu niki sing DKM pas ketemu Jumatan kotak amal dibuka yang banyak tuh 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Hah? Ya Allah, gopean. Sekali 1.000 duit 1.000-an yang dulu gambarnya gambar Kapitan Patimura pegang golok. Goloknya udah potong lagi. Aduh, udah lepet. Ada 1.000 recehan sampai bentek hitam itu bekas ngerokin masuk angin. Nah, yuk semangat berinfak yang banyak. Itu justru sedekah jariah inilah bekal untuk kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat kata Imam Ghazali diungkap dalam kitab Bidayatul Hidayah, suatu ilmu yang dimiliki seseorang yang seseorang itulah semakin khosyah kepada Allah sehingga ia meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu manfaat. Ya, ini Bapak Ibu rajin pada ngaji, insya Allah ilmunya manfaat. Walaupun mohon maaf andaikan kita misal gak bisa baca Quran apalagi baca kitab kuning, tetapi kita tetap istiqomah mau mengaji, nanti diungkap dalam kitab Ta'limul Muta'alim kata Syekh Zarnuji, insya Allah besok kelak enggak anak cucu, enggak cucu buyut akan diangkat oleh Allah jadi ulama. Alhamdulillah. Ketiga nih bekal kita adalah waladin solihin yad'ulahu, waladun solihun yad'ulahu, waladan solihan yad'ulahu, anak yang soleh.
yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ya anak-anak kita pada soleh dan solehat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Anak yang soleh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak itu amanah. Kita usaha P7 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Demi siapa? Demi anak. Bapaknya kerja di pabrik, istrinya jualan di depan perumahan. Capek banting tulang, enggak mengenal pagi siang malam. Demi siapa? Demi anak. Bapak jualan keliling dari mulai blok A sampai blok Z, kemana capek, keluar keringat ketika musim hujan sampai basah kuyup, berjuang untuk mencari nafkah. Demi siapa? Ya Allah, semua ke anak-anak. Paling istrinya komplain, mana buat neng katanya. Semua itu demi anak. Nah sekarang Bapak Ibu, kita rasakan di tengah pergaulan kerumunan masyarakat, ini sangat menentukan faktor lingkungan. Anak kita bergaul dengan siapa? Pernahkah kita sebagai orang tua di balik kesibukan untuk mengevaluasi kemampuan anak? Pernahkah anak kita diajakin curhat dengan kita sebagai orang tua? Pernahkah kita mencoba tanya bagaimana nak baca 2 kalimat syahadat? Nak ngaji Qur'annya sampai di mana? Anakku bagaimana sholat yang 5 waktu? Ini perlu untuk ditanyakan kepada anak kita. Kita sebelum mengoreksi orang lain, kita koreksi diri kita dan keluarga kita. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tuh makanya para ulama sampai menyusun kitab, ada namanya Aqidatul Awam, bagaimana penerapan ilmu tauhid kepada anak termasuk keluarga. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin yang mukallafin adalah mengenal Gusti Allah. Kan begitu tuh. Bahkan di hadis lain, adibu auladakum bisalasi solin, ajarkan tata krama anak kalian dengan 3 hal. Hubi nabiyikum, bagaimana agar anak kita, keluarga kita tunjukkan cinta kepada Kangjeng Nabi. Wahubi ahli baitihi, dan mencintai ahlul baitnya Rasulullah termasuk para habaib, zuriyah-zuriyahnya Rasul. Kita harus ya untuk ikut bersama mereka, berteladan mereka para habaib dalam hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran, tanamkan dari semenjak usia dini agar anak kita pandai membaca Al-Quran. Tadi qori kita dengan merdu sekali membaca Al-Quran, menjadi motivasi moral buat kita untuk senantiasa senang membaca Al-Quran. Karena senang membaca Al-Quran cermin cinta kita kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, waktu semakin larut malam. Yang hadir dari mulai sore hingga 11:30 ini, yakinkan tenaga, pikiran dan seterusnya
yakin oleh Allah dibalas dengan yang lebih baik. Kesimpulan pertemuan ini, pertama, dengan semangat peringatan Maulid Nabi, mari kita tunjukkan untuk bagaimana Rasulullah cinta kepada kita. Bukan hanya kita cinta kepada Kangjeng Nabi, melainkan Kangjeng Nabi pun juga mencintai kita semuanya. Yang kedua, semangat Maulid, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan. Kita harus waspada, jangan sampai kita mudah diadu domba, betul. Jangan sampai mudah kita terprovokasi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Mari umat Islam bersatu, mari rakyat Indonesia bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mari kita tanamkan pendidikan kepada anak-anak kita, dari mulai pendidikan akhlak dan pendidikan keilmuan yang lainnya, agar anak-anak kita menjadi generasi harapan bangsa dan agama. Kita doakan selalu para kiai, para ulama, ya, oleh Allah diberi kekuatan, kesabaran, wabil khusus Kekarsana Al-Fadil Kang Ridwan, ya, beliau dengan gigih dan semangat untuk membimbing kita semuanya. Beliau panjang umur, dimudahkan hajatnya, diberkahkan kehidupannya juga kita semuanya. Demikian yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika didapati kehilapan. Dengan diakhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada Kiai Haji Jamaluddin An-Nawawi, pengasuh Ponpes Baikutus Shalihat Cibogo. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, beliau ceramah, kebaikan untuk diri kita semua, terutama pada keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Walid Al-Habib Abah Fadil Al-Jufri. Dan sebelum itu kami menghimbau selaku panitia kepada jamaah jangan beranjak terlebih dahulu dari acara ini, karena ada acara yang spesial, yaitu makan nasi uduk, apa itu? Makan nasi kebuli, ya, kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dari acara ini kita mendapatkan keberkahan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya doa penutup, yaitu acara doa penutup Al-Walid Al-Habib Abah Fadil Al-Jufri. Waktu, tempat dan kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ya Allah mujibur rahmatik. Allah taqabbal niyatul maqasidina ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa a'udzu billahi taubatan abdin dhalin khadi'in fajirin ba'isin miskinin mustajirin la nafsan dara wala mautan wala hayatan wala nushuran. Allahumma bika min nafsin la tasba wa min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min salatin la turfa wa min wali asma. Allahumma nusra ba'dal usr wal farj bar qalbi wa raqabar shiddati. Allahumma bi'inna fa'alika la anta astaghfiruka wa Allahumma hdini min indik wa fit aliyya min fadlik wa ansur min rahmatik wa ansur min barakatik. Subhanaka fi ridwani illa anta ya Allah. Hajatuna kal kathir wa anta al-basir Allah. Hajatuna lak kathir wa anta al-basir Allah. Rasulullah Allah bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad ya Allah. Salam umurana wa jami'an hadirin mujudin ya Allah. تقبل نياتهم يا الله على نية الخير والبركة من الله تعالى الكريم. اغفر ذنوبهم يا الله وامضي حاجاتهم يا الله بحق سيدنا محمد. تقبل نياتهم يا الله يا الله. صلى الله سيدنا محمد النبي محمد صلى الله قال رسول الله صلى الله افضل بكثير من لا اله الا الله.
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimatun haqqin alaina wa halina mutu alaina ba'd min amin ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafiqu nafsa mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'il asyad wa darajin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'il asyad wa darajin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'il asyad wa darajin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على القبول. Ya Rahman ya Dan alhamdulillah, terima kasih kepada para jamaah sekalian semua. Kami selaku panitia PHBI Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari subuhat kami kurang berkenan dan kami tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي ضراك قبل الفناء والحلاك يعم دنيا ودين. آمين يا الله رحمن يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا كوي يا متين. نسألك وليكيم على أن بين يستقيم على هدك الكويم ولا نطيع اللعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين.